di masa Turki Utsmani itu ya ada riset-riset menyebutkan ya sudah ada gerakan-gerakan, mohon maaf, pemalsuan nasab itu sudah ada untuk glorifikasi, untuk mendapatkan apa, privilege ya dari masyarakat Pak itu. Yusuf, ini saya berusaha keras selama hampir 3 hari saya membaca itu 4.000 jalur periwayatan. Nggak main-main saya itu. Dan tidak ada satupun. Ini yang bikin saya luar biasa saya bilang ini. Sebuah nama yang diagungkan ternyata tidak dikenal di zamannya. Tidak ada catatannya. Puluhan, ratusan, ribuan ulama, apalagi kalau kita sekarang mau ngecek kepada, kitab Tarikh At-Tabari, di sana itu ada 70.000 nama ulama yang nggak kenal sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Dr. Ribut Nur Huda terkait dengan salah satu kitab yang akhir-akhir ini beredar, yaitu kitab Habib Oman ya, yang memang eh, seperti apa yang akan dikomentari oleh Dr. Ribut ini sangat luar biasa sekali terhadap sosok daripada Habib Oman ini, termasuk sosok yang misterius ya. Nanti beliau akan mengomentari lebih lanjut lagi terkait dengan mukaddimah maupun sebagian kecil daripada isi daripada kitab Habib Oman ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kitab Al-Izhar ini, karya dari Alwi Ibrahim dari Kesultanan Yaman, yang mengatakan bahwa fakta-fakta bahwa Ahmad bin Isa hijrah dan lain sebagainya dengan menggunakan beberapa teori ilmu hadis. Mungkin bisa Anda kritisi terhadap kajian atau kitab Al-Izhar Ya. ini, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih bisa bergabung kembali, dan hormat saya untuk Kiai Alawi yang membersamai dalam acara bedah kitab ini. Apa yang telah ditulis ini Pak Yusuf, yaitu kitab Izharul Haqiqah Limudda'i Kasfil Fadihah Al-Ilmiyah Litarikhi wa Nasabis Sadati Ba'alawi. Jadi kitab Izharul Haqiqah ini memang ya secara bentuk itu berupa PDF yang tersebar di grup-grup WhatsApp ya. Jadi saya menemukan di grup WhatsApp, saya tanyakan dia yang menyebarkan juga dapatnya dari grup WhatsApp ya. Tapi tanpa saya telusuri lebih jauh, tapi kitab ini sudah beredar dan sudah sebagian sudah dikomentari oleh beberapa orang. Walaupun tetap sebagai kitab yang dikarang oleh orang luar ya dari Kesultanan Oman, ya kitab ini secara nisbat ya susah diketahui siapa itu beliau Habib Ahmad bin Awad bin Alawi Al-Ibrahim Ba'alawi Al-Husaini ini. Jadi Habib Ahmad bin Awad ini dicari di Google susah ditemukan. Ya berbeda dengan sosok-sosok yang sudah terkenal, pastinya bisa diketahui di era digital saat ini, bisa ditelusuri. Tapi sosok ini susah ditemukan. Jadi sebagai karya, apakah ini nisbatnya benar-benar memang ditulis oleh Habib Ahmad bin Awad? Ya, kalau memang kalau memang benar berarti memang nisbatnya sahih. Tapi kalau seandainya nanti suatu saat bukan beliau yang menulis, berarti ya manhulun nisbah, nisbatnya ya berarti salah. Tapi kalau masih diragukan ya maskukun nisbah. Jadi status kitab ini secara nisbat itu diragukan bahwa yang ngarang adalah Ahmad bin Awad. Tetapi hingga saat ini tidak ada yang menyanggah bahwa kitab ini ditulis oleh orang lain. Oke, nisbatnya kita sepakati, ya kita pahami dikarang oleh Habib Ahmad bin Awad. Nah, kitab Izharul Haqiqah ini bertujuan untuk mengupas atau membantah
pandangannya pandangan yang beredar tentang tentang keterputusan atau nasabnya Ba'alawi ini, terutama berkaitan dengan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ke negeri Yaman. Nah, ini secara kajian beliau mengaku, penulis ini, yaitu menggunakan pendekatan ahli nasab, pendekatan sejarah, dan juga pendekatan hadis. Jadi ilmu-ilmu yang berbasis pada hawas, pada indera ini menjadi satu dalam pendekatan yang digunakan oleh Sayyid Ahmad bin Awad ini. Lah tentunya kalau kita melihat mukaddimah, apakah sama dengan isinya? Ini yang mungkin kita akan buka ini, kita akan bahas. Ya, buku yang sudah diterbitkan tanggal 12 Juli 2024 ini dan sudah beredar di Indonesia, ini banyak mencantumkan ya puisi-puisi. Ya, puisi-puisi tentang bukti-bukti keberadaan asyraf, ya, yang artinya di sini adalah ya yang dimaksud adalah keturunan Ba'alawi yang hidup di Yaman. Termasuk puisi-puisi yang menunjukkan keistimewaan kota Tarim. Ya, misalnya pujian untuk Tarim, ya, puisi yang di sini saya bacakan sebagian aja. Ya, bila taba maskanuha wa tabat mubarakatan laha rabbun rahimu walau nadrat fala sifatu ilaiha laqalu jannatud dunya tarimu hamahallahu min baladin wa abqa bial asyrafu ma laha mudimu. Ini puisi yang memuji tentang keistimewaan kota Tarim yang ditempati oleh para habaib, ya, dari kalangan Ba'alawi itu. Ya, memang menyebutkan misalnya penulis puisi ini adalah sejarawan. Ya, disebutkan namanya Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub. Ini disebut tahunnya dari Tarim tahunnya 611 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Dan juga banyak puisi-puisi yang lain yang sebagian disebutkan tahunnya dan sebagian tidak. Dan termasuk yaitu ketika menyebutkan tentang bukti-bukti hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman, itu juga menyebutkan data yang ada dalam manuskrip. Tapi sayangnya banyak dari manuskrip itu tidak disebutkan sumbernya dari mana. Ya, ini kan sangat disayangkan sekali. Apakah ini memang betul-betul data faktual mewakili keabsahan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman ataukah tidak? Karena memang banyak yang nggak disebutkan di sini sebagai bantahan ilmiah, ya memang tidak ada footnote, juga tidak ada daftar pustaka. Jadi semacam narasi mirip identik narasi ceramah gitu ya. Dan ini susah kalau memverifikasi narasi-narasi ceramah seperti ini. Nah, ini yang menjadi catatan ya sebagai bantahan akademik ini jauh memenuhi syarat. Ya, jauh memenuhi syarat. Apalagi sosok penulisnya susah diverifikasi di internet. Susah ditelusuri siapa beliau. Susah dicari koherensi pemikirannya, konsistensi pendapatnya, itu susah dicari. Ini berbeda dengan Kiai Imad. Misalnya tulisannya beredar, beliau banyak bisa ditelusuri di internet, karya-karyanya,
kemudian pemikiran tentang keterputusan nasab Alawi yang sudah diterjemah ke bahasa Arab. Ya, penelitiannya bisa ditelusuri di medsos. Tetapi kalau sosok Habib ini susah dicari. Ini beliau siapa? Apakah beliau ini Habib yang mastur? Ya, Habib yang memang memang tidak dikenal, kemudian beliau muncul melalui karyanya ini, atau bagaimana? Karena sementara sumber yang saya terima naskahnya ini tidak bisa menyebutkan asal-usulnya siapa yang nyebarkan naskah ini. Tapi ini beredar. Ini kalau saya bacakan semuanya, ulas semuanya, ini sangat banyak. Yang pada intinya, ini beliau menampilkan bukti ini masih berupa tulisan tangan manuskrip, dan banyak tidak menyebutkan tahunnya. Ini manuskrip dari mana, kemudian tahunnya itu tahun berapa, dan juga tidak menyebutkan bahwa manuskrip ini sudah ditahqiq dan sudah diterbitkan. Ini kan kalau dalam diskusi ilmiah kan tidak sah data-data yang masih tulisan tangan dijadikan dasar, apalagi nggak menyebutkan tahunnya berapa. Jadi kalau diakumulasi data-data yang dipaparkan ini memang cenderung ya untuk mengumpulkan massa, ya, untuk mengumpulkan massa dari kalangan habaib dalam tanda kutip itu, bahwa orang-orang yang meragukan Ahmad bin Isa itu mereka tidak punya hujah, tidak punya argumentasi. Jadi kalau dikaji secara ilmu hadis, ya ini kita tidak bisa memverifikasi. Karena apa? Ya karena beliau ini menampilkan seorang muhaddis dalam kitabnya ini sebagai pemberi ijazah. Ijazah kan izin untuk sharing, untuk menyebarkan ke orang lain, ya, apalagi ijazah ammah. Dia diberi ijazah, diberikan izin untuk menyebarkan apa yang dia terima, ya, untuk untuk tahammul, ya, untuk nerima dan untuk nyebarkan. Tapi di sini uniknya yaitu jadi tidak memenuhi kriteria historiografi, kajian-kajian bukti keberadaan Ahmad bin Isa di Yaman dengan pendekatan zaman, pendekatan waktu. Nah, ini yang susah untuk dipertahankan. Jadi kalau data-data seperti ini ya mohon maaf, ini kesannya kayak comot-comot saja. Ini kan repot ini. Apalagi manuskrip foto-foto begini yang tidak disebutkan sumbernya. Jadi walhasil ini sama sekali tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Kiai Imad. Ya, beliau melakukan penelitian ini kan sudah memenuhi syarat, yaitu beliau melakukan komparasi dan sebagainya. Jadi kalau seandainya nanti ada ulama-ulama yang memberikan fatwa, itu bukan bantahan. Kecuali fatwa-fatwa yang dikaji, misalnya fatwa Darul Ifta Misriyah yang pakai analisis istidlal, nggak ada masalah. Tapi kalau bantahan itu berupa kesimpulan, nah ini nggak bisa. Atau bantahan itu berupa data-data yang tidak terkonfirmasi sumbernya, kayak di buku Habib dari Kesultanan Oman, ini juga sulit untuk dijadikan pedoman. Ya. Jadi lagi-lagi kalau membaca naskah ini, ya ini banyak kutipan-kutipan yang dalam tanda kutip ya tidak bisa dikutip. Jadi kutipan yang tidak bisa dikutip. Artinya apa? Dalam standar ilmiah tidak bisa dikutip karena sumber-sumbernya banyak yang tidak jelas. Mungkin menampilkan foto-foto manuskrip itu supaya meyakinkan bahwa ini memang usianya tua gitu. Tapi tidak semua tulisan tangan itu usianya tua.
Karena saya juga menerjemahkan manuskrip abad ke-19 ya miliknya Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samman itu. Jadi tulisan itu memang kayak tua tulisan tangan ya, tapi bukan berarti tulisan tangan itu representatif untuk jadi jawaban atau bantahan dari tesisnya Kiai Imad. Jadi ini sekilas pandangan gambaran dari buku ini. Jadi dari mukadimahnya pakai pendekatan ilmu hadis dan sebagainya itu sebenarnya tidak mewakili. Justru lebih banyak ini pendekatan fikih. Ya, karena ijazah-ijazah ini banyak dari diambil dari al-faqih, al-faqih, al-faqih. Ini bukan ijazah muhaddis. Kalau muhaddis itu memang konsentrasinya kepada sanad. Ya kalau fikih itu biasanya tidak. Ya, kalau fikih itu ya itu ibaratnya itu tradisi yang memang baru ya yang dikeluhkan oleh Imam Syarfuddin Yahya An-Nawawi. Dikeluhkan oleh Ibnu Shalah ya, termasuk dikeluhkan oleh Imam Syafi'i sendiri yang pakai cara-cara ijazah Habib Oman ini ya, bahwa keabsahan orang ngomong memberikan informasi dia dapat ijazah dari ini tetapi tidak diketahui sumber ijazah itu dari mana ya. Jadi ini jadi persoalan. Maka Imam Syafi'i kan pernah mengatakan lau jazatil ijazatu la batalatil rihlah. Kalau seandainya sistem ijazah ya itu diperbolehkan, maka la batalatil rihlatu. Untuk apa orang itu melakukan rihlah, melakukan traveling? Misalnya Imam Syafi'i dari Palestina ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, kemudian ke Mesir. Untuk apa traveling itu? Kalau kemudian misalnya sekali pertemuan ini ijazah ammah begitu misalnya. Nah, itu kan jadi persoalan. Ya, ini sekarang sebenarnya tradisi ini menyebabkan kemunduran, makanya Abdul Aziz Asy-Syahawi ulama Mesir ketika ke Indonesia juga memberikan peringatan al-ijazatu la tufidul ilma. Ijazah itu tidak memberikan faedah keilmuan. Ya, sedangkan ulama itu seperti yang telah saya sampaikan dulu, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Ini hadis Nabi loh ini hadis Nabi. Perawinya Hasan Al-Basri. Ya, dari kitab Al-Muhaddisul Fasul baina rawi wal wa'i. Jadi semangat ulama mempertanggungjawabkan data, bukan menyebarkan data. Kalau sekedar menyebarkan, ya ini masih butuh diklarifikasi. Kecuali ya Imad diklarifikasi terus, ya sehingga orang banyak tahu, oh ternyata memang ada konsistensi dalam data-data yang dipakai oleh Kiai Imad itu. Ini yang disebut dengan konsistensi internal. Soal konsistensi eksternal itu nanti pendekatannya antropologi, pendekatan sejarah dan lain-lain. Tapi konsistensi internal itu memang bertahan ada dalam pada Kiai Imad. Nah, ini yang masih belum dijawab oleh Habib Oman tersebut. Jadi walhasil sekali lagi ini belum bisa digunakan. Jadi bukan karena dia Habib dari Oman kemudian urusan selesai, tidak. Ya, kan dianggap oh ini tebal sekali, datanya banyak sekali kemudian urusan selesai. Oh tidak. Jadi kualitas riset penelitian itu bukan pada bukan pada kam, bukan pada jumlah tebalnya, bukan kuantitasnya, tapi tetapi kualitasnya. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kualitas konsentrasinya fokus. Jadi tidak perlu lari ke sana kemari, nggak perlu. Kalau ada yang memberikan fatwa bantahan, itu fatwa, bukan argumentasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah argumentasi. Ya, kita semua percaya dengan barokah ya. Jadi Nabi pernah berkata, al-barokah ma'aka birikum. Ya, keberkahan itu bersama pembesar-pembesar kalian. Tapi ingat, pembesar dalam hal apa? Ma'aka birikum itu pembesar dalam hal apa? Apakah dalam hal ketenaran? Kalau udah tenar pasti benar, pasti sempurna, tidak bisa terganggu oleh subjektivitas. Oh bisa, orang sudah terkenal itu bisa diganggu oleh subjektivitas. Jadi makanya tantangan bagi orang-orang usuluddin ini ya supaya menghidupkan kembali asal usul keilmuan termasuk melalui kajian nasab ini. Jadi kalau ada orang bilang polemik nasab ini tidak produktif itu keliru. Ini produktif. Jadi kalau ada polemik seperti ini produktif. Ya belajar bagaimana sejarah misalnya
Ya, misalnya misalnya Imam Ghazali, ya dia tidak suka dengan para filosof mengarang Tahafutil Falasifah. Kemudian dibantah oleh Ibnu Rushd mengarang Tahafutil Falasifah. Termasuk Ibnu Khaldun itu mendhaifkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Tapi dibantah oleh para ulama-ulama setelahnya, ya termasuk Imam Al-Ghumari, ulama hadis dari Maroko itu mengarang kitab khusus bantahan itu yang dialamatkan kepada Ibnu Khaldun. Nggak ada masalah. Terus apakah dibandingkan siapa itu Al-Ghumari itu? Dibandingkan dengan Ibnu Khaldun. Orang kemarin aja kok ngomentari Ibnu Khaldun. Ya nggak bisa begitu. Jadi kalau sampai teruji kajian itu secara konsisten, ya tidak bisa dijawab dengan ilmiah, maka tesis itu akan tetap bertahan, dan antitesis ini yang tidak menjawab pertanyaan tentu tidak bisa bertahan sebagai antitesis, tapi akan kembali lagi hanya sekedar sekedar protes yang dinarasikan melalui tulisan atau melalui buku. Ya sementara itu Pak Yusuf, nanti kita dalami melalui diskusi. Oke, Dr. Ribut, imbas dari tulisan Habib Oman ini, kalau ini benar tulisan Habib Oman, kira-kira sejauh mana ini pembentukan wacananya? Ya, kalau masalah imbas, ya tidak ada imbasnya, karena memang data-datanya ini memang menggalang massa dari kalangan Ba'alawi, dan itu zamannya tidak benar-benar mewakili zaman kekosongan yang diharapkan oleh Kiai Imad, ya namanya kekosongan berabad-abad itu kan sesuatu yang tidak mungkin kita sebut sebagai kebetulan, ya pasti ini risetnya ini bukan looking down dari atas ke bawah, tapi looking up. Artinya looking up itu begini, kayak kita, misalnya misalnya Pak Yusuf mencari nasabnya ke atas. Loh ini kan Pak Yusuf akan berjuang dengan pakai ilmu kebatinan atau pakai ilmu lain-lain misalnya. Pak Yusuf akan mencari terus sampai ke atas, ternyata misalnya ketemunya Ibnu Abbas, misalnya ketemunya Umar bin Khattab. Ini kan mencari dari bawah, itu sesuatu yang sebenarnya problematis. Apalagi ditambah di masa Turki Utsmani itu ya ada riset-riset menyebutkan ya sudah ada gerakan-gerakan, mohon maaf, pemalsuan nasab itu sudah ada untuk glorifikasi, untuk mendapatkan privilege ya dari masyarakat itu. Ya, ini nggak ada dampaknya, apalagi kemarin Prof. Masdar Hilmi, itu guru besar Sunan Ampel itu ya, itu kan nulis di kolom itu ya, tentang masalah tirani simbolik. Jadi keabsahan nasab yang nggak selesai-selesai ini menunjukkan adanya ya ini upaya-upaya ya tirani simbolik tadi. Makanya ya seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad sendiri ya bukan berarti bermaksud merendahkan ya, tapi mengajak orang kalau salah ya mengakui salah, nggak ada masalah, kemudian memperbaiki kesalahan itu Pak Yusuf. Jadi nggak ada dampaknya ini karena sifatnya fikih. Ini kalau laki-laki ini fikih, bahkan nyebut ijazah pun bukan ijazah ala ahli hadis yang berbasis waktu ya, tetapi ala fuqaha. Kalau ala fuqaha beda lagi Pak Yusuf ya. Beda lagi, ijazah ala fikih dengan hadis itu beda. Ya, di dalam kajian kitabnya ini Habib Oman itu tentang Ubaidillah gitu ya. Kemudian di situ tadi Dr. Ribut sudah membahas tentang ijazah, bahwa itu faktanya itu ada mengijazahkan ilmu atau amalan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diperjelas bahwa apakah ini masuk ke dalam salah satu ilmu nasab. Nah, ilmu nasab ketika seorang mengijazahkan bahwa saya Yusuf Maras kemudian mengijazahkan Fatihah katakan ke si A gitu ya, atau ke Kang Brot nih di sini ya. Ini ada netizen gitu ya. Berarti saya ada dan Kang Brot di sini juga ada. Nah,
Apakah ini masuk ke dalam disiplin kajian ilmiahnya atau tidak nih? Ya, kalau untuk masalah ijazah itu kalau memang berbasis silsilah ya, berbasis itisol itu nggak ada masalah Pak Yusuf. Jadi apa, bukan berbasis asumsi. Misalnya tadi, ada orang menulis, ya, tulisannya itu masih tulisan tangan, ini dapat dari si A dapat dari si B dapat dari si C misalnya, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dapat tulisan tangan, ini tentang silsilah tapi nggak tahu dari siapa. Jangan-jangan dia neliti sendiri, gitu loh yang jadi persoalan itu. Nah, maka masalah persoalan ijazah ini sebenarnya berbenturan dengan mukadimahnya pengarang sendiri yang mengatakan ya pakai pendekatannya ahli hadis. Di sini nggak ada. Ya, pendekatan berbasis mata rantai itu nggak ada. Kalau hadis ya selemah-lemahnya itu kan mu'an-an ya. Mu'an-an. Jadi an dari siapa itu masih ada faktor mata rantai, tapi di sini nggak ada. Ya, kenapa? Tidak semua maktutot itu asli. Ya, karena dalam tradisi Arab itu, tradisi Islam itu banyak hadis palsu. Ya, termasuk juga ada naskah palsu itu semua zaman dulu tulis tangan, belum ditulis ketikan komputer. Jadi kita nggak bisa diperdaya begitu saja dengan tulisan-tulisan tangan. Ya. Itu Pak Yusuf. Oke, baik. Saya ingin ketegasan Anda, Dr. Ribut. Ini tentang kitab Al-Izhar, karya Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Ini menurut Anda ini gugur dari sisi pendekatan ilmu hadis dan pendekatan ilmiah yang secara secara umum. Silakan. Ya, kalau secara ya kita kan hidup di era akademik zaman sekarang Pak Yusuf, bukan lagi eranya Imam Ghazali, bukan lagi eranya Imam Rafi'i, bukan lagi eranya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sudah eranya udah berbeda. Artinya kalau standar ilmiah ini sudah tidak bisa disebut standar. Ya, dalam arti ya tadi tidak bisa dikutip. Ya, jadi ini adalah hasil kutipan yang tidak bisa dikutip karena kutipannya tidak ya banyak yang tidak jelas. Itu Pak Yusuf. Baik, pernah diskusi podcast dengan Kiai Imad dan Gus Rumel Abbas tentang sosok Ahmad bin Isa. Apakah ada kitab yang menunjukkan bahwa beliau ini hijrah? Nah, sebelum ini Kiai Imad juga dengan Gus Rumel sudah mengatakan bahwa tidak ada kitab yang menjelaskan tentang itu. Saya putar dulu. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jauharus Sapab. Apa sebelumnya itu enggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jauharus Sapab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui
perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajarus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya Al-Jawharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Baik, sebetulnya jawaban Kiai Imad kemudian podcast dengan Gus Rumel itu tentang bahwa tidak ada data atau kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ini menjadi menarik bahwa di Yaman kemudian ada makamnya Ahmad bin Isa. Dan ketika saya podcast dengan Gus Jajuli juga ada kitab yang mengatakan bahwa itu makamnya dibuat sekitar abad ke-9 atau 10 Hijriah ya, 9 atau 10 Hijriah. Nah, baik, saya kembali ke Kiai Alawi. Kiai Alawi, melihat pemaparan dari Dr. Ribut, kemudian juga tadi dari Kiai Imad, apa yang bisa dikomparasikan dengan data yang Pak Kiai temukan? Silakan Pak Kiai tentang sosok bahwa Ahmad bin Isa itu memang tidak hijrah ke Yaman. Jawabannya sama, tidak ada. Tadi sudah bilang itu saya cuma baru bacakan 2 jalur. Kalau buku ini nanti mungkin bulan depan kah selesai kan bisa dilihat semua jalurnya kan gitu. Jadi ini Pak Yusuf, ini saya berusaha keras selama hampir 3 hari saya membaca itu 4.000 jalur periwayatan. Nggak main-main saya itu. Dan tidak ada satupun. Ini yang bikin saya luar biasa, saya bilang ini. Sebuah nama yang diagungkan ternyata tidak dikenal di zamannya. Tidak ada catatannya. Puluhan, ratusan, ribuan ulama. Apalagi kalau kita sekarang mau ngecek kepada kitab Tarikh At-Tabari, di sana itu ada 70.000 nama ulama yang nggak kenal sama sekali. Makanya dipertanyakan. Jadi Imam Ahmad Al-Muhajir ini iya nggak ada, fiktif. Jadi baik Ubaidillah ataupun Ahmad Al-Muhajir gaib, tidak ada. Tuh keyakinan sampai sekarang ya. Oke, baik, itu menurut keyakinan Anda bahwa tidak hanya Ubaidillah tetapi Ahmad bin Hajir pun adalah sosok yang sepi di situ ya, di dalam pencatatan sejarah. Artinya begini, walaupun tidak tercatat bukan berarti orangnya tidak ada. Itu bagaimana, Kiai? Ungkapan yang berbahaya itu. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui seseorang tanpa ada data? Tanpa ada informasi. Jadi jangan sekarang, kan ini kan digemborkan. Ya orang yang tidak tercatat itu kan orang yang tidak ada. Ya kalau orangnya tidak terkenal ya boleh. Nggak dicatat juga, orang nggak penting kok. Nah ini orang penting. Mustahid, ahli hadis, ahli fikih. Masa nggak ada satu aja fatwa kayak pertemuan dengan para mustahid, nggak mungkin lah. Ini sudah tradisi Islam kok, sedang getol-getolnya. Jadi nggak mungkin orang masyhur itu tidak ada yang meriwayatkan. Saya aja bukan orang masyhur, bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan fikih. Banyak orang yang kenal sama saya. Kalau kita mau pakai logika, ya itu logikanya. Oh ini seorang mustahid, keren, masyhur, ratusan tahun. Masa nggak ada catatannya? Karya tulis nggak ada. Ya saya gini-gini juga punya sekarang 30. Ya kan begitu. Mana buktinya? Nah, ini cetakannya. Di toko buku pernah dijual, ada semua. Jadi tolonglah, maksudnya tadi kan sudah dipaparkan dengan dalam ya oleh saudara kita, oleh Dr. Ribut tentang penggunaan sekarang standarisasi bahwa manuskrip kitab itu kan ada standarnya untuk menyatakan ini sahih atau tidak. Karena yang saya pahami
Yang penting itu bukan sekarang, dia sekarang ngambil dari Google, dari Facebook, dia ngambil dari kitab, kemudian dia sekarang ngambil dari manuskrip. Yang intinya itu adalah data dan informasinya itu sekarang memiliki kesohihan. Itu yang intinya. Kadang-kadang juga ada yang suka ribut, itu tesis keimat katanya sudah dites belum cenah sama dosen. Universitas mana? Lah saya bilang, orang-orang di pesantren juga sekarang kan kalau ngaji kitab-kitabnya itu kan dalam benar itu. Betul nggak Pak Dokter? Apa pernah sekarang kita tanya bahwa pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali pernah dites sama dosen siapa? Kampusnya di mana? Nggak ada tuh. Jadi cara berpikir yang menyesatkan masyarakat. Tesis itu kan karya tulis. Kayak saya. Ya kan begitu baru meluncur 2 hari, wah macam-macam ya biasa lah begitu. Makan itu mah goda orang Sunda bilang. Kan saya mah santai aja. Buku saya itu 40 bab, 302 halaman, ratusan alinea saya bilang. Tolong cek apakah semua buku saya itu isinya salah. Kalau ada yang salah, coba alinea yang berapa, halaman berapa. Kalau misalnya ada 2, 3, 4, 5 alinea yang salah, artinya sisanya yang 100 lebih itu betul semua. Kan itu masih bagus, dapat nilainya B atau B+ kan gitu kalau saya mah sederhana mikirnya. Nah, ini tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Ribut bahwa ini sekarang pendekatannya sudah keliru. Sekarang menggunakan banyak syair-syair ya kan gitu. Dan sebagainya, periwayatnya tidak jelas. Ini tahun berapa pengarangnya? Dilacak susah. Betul. Makanya kalau saya ini majhul saya bilang. Nggak dikenal kok. Jadi bagaimana seseorang yang tidak dikenal, eksistensinya harus diakui. Nggak bisa. Data informasi harus tersambung. Dari masa ke masa. Agar apa? Agar kita mudah. Apabila ada kekurangan, kita perbaiki, kita tambah. Kalau ada kesalahan, ya kita benerin maksudnya. Jadi kalau saya tetap kekeh sampai sekarang bahwa dengan data yang saya miliki, bahwa baik Ubaidillah ataupun ayahnya, Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir, dua-duanya tokoh fiktif. Karena tidak pernah terkonfirmasi dan terverifikasi. Karena dua-duanya diklaim sebagai orang yang mulia, orang besar, sebagai tokoh historis. Kalimatnya tokoh historis. Historis itu kan sejarah, tapi nggak pernah tercatat. Jadi tokoh apa kalau begitu? Jadi bukan tokoh sama sekali. Ini cara logik saya mengolah data-data itu. Pak Yusuf juga kan bukan orang tenar, tapi kan semua tahu sekarang. Ada buktinya, ada. Faktanya sekarang lagi bicara. Ini tokoh sejarah loh. Ya kan begitu. Pak Yusuf bukan mustahid, bukan ahli hadis. Semua orang tahu. Nah inilah zaman kita, zaman teknologi yang memang Allah anugerahkan untuk mempermudah sekarang agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ya jangan mau dibodoh lah gitu. Jadi jangan, wah ini Habib, oh ini Kiai, ini Syed, ini Syekh. Ya ntar dulu, tenang, jangan buru-buru. Kita cek and recheck dulu. Mungkin begitu Pak Yusuf. Oke, baik. Ya, tadi ada yang mengatakan bahas tentang karomah yang sering diglorifikasi yang melebihi dari mujizat. Ya, ini ada kitabnya nih. Ada kitabnya. Nanti kita bahas kitabnya nih. Mungkin Kiai Alawi atau yang jelas itu Gus Ajis juga banyak. Ini sebetulnya yang menjadi reaksi keras dari netizen. Katakan ada Fakih Muqaddam Mi'raj sampai 70 kali itu ya. Kemudian dan lain sebagainya, mematikan api neraka atau menahan matahari atau gitu ya. Ada itu potongan videonya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali terhadap apa yang barusan kita dengar terkait dengan tanggapan panjang dan lebar daripada Dr. Ribut ya terkait dengan hal ini, juga berduet dengan salah satu kiai yang fenomenal yang termasuk juga kiai pengarang, yaitu Kiai Alawi ya. Terkait dengan hal ini, mari kita simak atau mari kita dengar apa yang sudah kita saksikan barusan itu. Ada beberapa catatan yang memang sangat mengganjal bagi kita ya terkait apa yang disampaikan oleh Dr. Ribut tadi. Kata beliau yang pertama itu ada disebut dokumen-dokumen sejarah, tapi tidak disebutkan sumber dokumen itu. Nah, jadi di dalam kitab
yang dikarang oleh Habib Oman ini ternyata memang kitabnya tebal dan dokumen-dokumennya itu kata Dokter Ribut itu banyak sekali gitu. Akan tetapi di balik dokumen-dokumen itu tidak ada dicantumkan sumber dari mana dokumen itu berasal gitu. Ketika suatu dokumen tidak ada sumber di mana dia mengutip atau mengambil dokumen itu, meskipun itu sebuah foto, meskipun itu sebuah tulisan tangan, kan sekarang banyak bisa kita palsukan-palsukan, baik itu tulisan tangan, meskipun itu tulisan tangan dan bisa kita bilang tulisan tangan yang bisa dicermati dengan tangan kuno ya, misalnya dengan tulisan-tulisan kuno. Kan tetapi ketika kita mencantumkannya di dalam sebuah tesis atau penelitian, kita tidak bisa menelusuri daripada sumbernya. Sumber diambilnya daripada dokumen-dokumen sejarah itu, maka itu tidak bisa dijadikan menjadi sumber yang valid. Itu seperti apa yang dikatakan oleh Dokter Ribut tadi. Itu bisa kita bilang sesuatu hal yang memang ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena di mana dia mengutip, di mana dia mengambil sebuah dokumen itu tidak dicantumkan di dalam kitab karangan Habib Oman ini. Yang seperti komentar daripada Dokter Ribut ini, kalau kita telusuri Habib Oman itu siapa gitu. Coba kita ketik Google, kita googling Habib Oman itu siapa? Ya tidak ada gitu. Kok bisa sosok daripada orang yang terkenal misal itu tidak ada datanya sama sekali gitu. Sama halnya dengan data daripada yang diklaim oleh Ba'alawi, yaitu sosok Ubaidillah yang dikatakan sebagai mujtahid ya, mutlak dan ulama besar pada masanya. Akan tetapi ketika kita cari karyanya ataupun bukti-bukti komentar ulama-ulama semasanya, ya itu tidak ada gitu. Kok bisa pada abad sekarang ini tiba-tiba dia dikenal begitu terkenal gitu sebagai salah satu leluhur daripada Ba'alawi. Ini sungguh sangat-sangat mengherankan bin ajaib ya. Oke, itu yang kedua. Yang selanjutnya yaitu komentar Dokter Ribut itu pendekatan yang diajukan oleh Habib Oman ini di dalam mukadimah kitabnya itu merujuk kepada pendekatan hadis ya. Katanya itu pendekatan hadis, akan tetapi dari pengijazahan daripada Habib Oman ini itu banyak menyebutkan syekh-syekh yang bergelar Al-Faqih dari Al-Faqih dari Al-Faqih. Itu kan menunjukkan bahwa kalau menyebutkan fikih itu Al-Faqih itu bisa kita bilang merujuk ke lebih dekat ke pendekatan fikih gitu. Nah, ini sudah sangat terancau sekali kata Dokter Ribut itu. Di balik pendekatan hadis, akan tetapi banyak di sana dikutip ulama-ulama yang bergelar Al-Faqih gitu. Itu yang ketiga. Dan yang selanjutnya ada kutipan sedikit kata yang disampaikan oleh Dokter Ribut itu, tugas ulama itu kata beliau itu mempertahankan atau mempertanggungjawabkan sebuah data, bukan menyebarkan seluas-luasnya data itu tanpa adanya rasa pertanggungjawaban terhadap apa yang disebarkan. Dan beliau, Dokter Ribut, menyinggung tentang Kiai Haji Ma'duddin, bahwa sosok Kiai Haji Ma'duddin ini dibalik menyebarkan hasil karyanya juga bisa kita bilang mempertahankan hasil karya itu ketika ada komentar-komentar dari berbagai macam pihak, seperti yang kita lihat di dalam banyak video-video Kiai Haji Ma'duddin ketika dikomentari itu dan ini ya. Itu beliau jawab dengan bisa kita bilang luar biasa sekali. Dan ini membuktikan bahwa Kiai Haji Ma'duddin itu sebagai ulama yang mempertahankan pendapatnya gitu, atau mempertahankan tesisnya. Konsistensi itu yang penting. Seorang ulama itu harus konsisten dengan apa yang dia yakini benar, selama kebenaran itu atau karya ilmiah Kiai Haji Ma'duddin ini tidak bisa dibantah,
dengan karya ilmiah yang lain, apalagi koar-koar marah-marah di depan jamaahnya sendiri, itu sama halnya dengan kita marah-marah di dalam kamar gitu. Tidak ada imbas efek baiknya. Yang ada hanya kita menimbulkan perpecahan umat gitu, memprovokasi umat gitu. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.